informan kita. Nah, adanya FGD ini juga menjadi wadah buat teman-teman misalnya kesulitan untuk bertemu online jikalau misalnya kondisinya teman-teman informannya dari luar negeri misalnya ya, atau wilayahnya tidak bisa dijangkau, misalnya sangat jauh dari Pulau Jawa, misalnya informan teman-teman ada di Sulawesi, Papua, Kalimantan yang membutuhkan effort besar, atau di Sumatera, pokoknya beda pulau aja ya, itu bisa memungkinkan menggunakan FGD. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya teman-teman mau minta data tambahan. Kalau pertama udah wawancara, lupa nih, oh iya ada yang kurang nih gitu kan. Bisa menggunakan FGD. Nah, itu ya metode pengumpulan datanya. Dan di proposal itu kualitatif wajib punya 4 ini. Sebenarnya FGD situasional ya, tergantung dengan kesulitan teman-teman di lapangan. Kondisi di lapangan seperti apa. Kalau misalnya untuk sekarang mungkin bisa dituliskan wawancara, observasi, dan dokumentasi dulu aja gitu ya. Tapi kalau mau teman-teman mau memasukkan misalnya di proposal nanti pakai FGD juga nggak apa-apa ya, sebagai praktis aja latihan kita. Hmm, seperti itu ya. Jadi ini nih wawancara, observasi, dokumentasi itu adalah sifatnya wajib jika penelitiannya berhubungan dengan manusia. Nah, nanti saya jelaskan ya bagaimana caranya misalnya kita tidak meneliti manusia. Misalnya kalian ada proposal tentang menganalisis data, misalnya mau menganalisis berita, gambar, kemudian menganalisis film, iklan, dan lain sebagainya, itu kan eh, tidak berkaitan dengan manusia ya, tapi berhubungan langsung dengan em, apa yang kalian temukan gitu ya. Oke, lanjut ya. Semoga bisa dipahami. Kalau definisi pasti teman-teman tahu lah ya wawancara itu seperti apa. Kalau misalnya di CMC itu kan ada elemen-elemen komunikasi di mana kita sebagai komunikator menyampaikan, membawa pesan, menyampaikan pesan, kemudian diterima sama komunikan. Dan kalau lihat model Shannon, itu kan siklusnya eh, terus muter ya. Nah, wawancara juga sama kayak gitu. Kita berkomunikasi, kemudian kita meminta jawaban, dan siklus itu terus berputar karena ada feedback tanya jawab. Intinya kayak gitu ya, gampangnya. Oke, kemarin udah dijelasin juga sama Pak Dekan. Kalau wawancara itu ada 4 jenis, ya. Ada pendahuluan, introduction ya, terstruktur, saya tipe. Semi terstruktur, kemudian in-depth interview. Jadi bisa jadi nih teman-teman nanti penelitiannya salah satunya menggunakan wawancara jenis apa. Nah, itu bisa diukur dari kondisi teman-teman di lapangan mau seperti apa. Karena itu kuncinya kita sebagai peneliti kualitatif itu juga menjadikan diri kita sebagai informan, memposisikan diri juga sebagai informan. Nah, itulah yang nanti akan teman-teman temukan seninya dalam meneliti kualitatif. Lanjut ya. Oke, wawancara terdahulu. Ini kalau saya sih nyebutnya ya gampangnya biar teman-teman paham. Ini tuh kayak introduction dulu aja gitu ya. Kalian misalnya sudah menentukan kriteria informan ya. Informannya seperti apa sih yang harus kalian wawancara? Itu dulu ya pertama. Jadi nanti kita bahas tentang penentuan sampling. Teman-teman itu biasanya ya kalau ke lapangan kan kita bawa surat izin. Kayak kalian mahasiswa nanti bakal tugas akhir itu kan nggak ujuk-ujuk ya datang minta wawancara, tapi dengan adanya membangun trust, kalian membangun sebuah kepercayaan, ikatan gitu ya, kayak sejenis ikatan emosional lah, kedekatan, itu adalah ciri penelitian kualitatif. Jadi nanti salah satu caranya, bagaimana sih cara membangun trust gitu ya? Saya juga yakin teman-teman ya kita uh, kadang belum berpengalaman ya untuk bisa berkomunikasi dengan orang baru misalnya teman-teman bingung ini saya harus nanya apa gitu. Gak apa-apa, chit-chat dulu aja introduction. Kalian kirimkan surat, kasih surat langsung misalnya, ngobrol tentang apa yang harus kalian teliti dan cari tahu dan lain sebagainya. Karena membangun trust itu kayak peneliti harus membangun trust bagi informannya, begitu juga sebaliknya. Informan bisa nggak apa namanya memberikan trust gitu ya, bahwasanya dia bisa memberikan jawaban atau data-data yang diperlukan.
Nah, itu kuncinya kalau kualitatif. Memang sih kalau kita lihatnya tulisannya gampang ya membangun trust, tapi saya yakin memang eh, kita karena kita manusia ya agak memang sulit, butuh butuh apa ya? Butuh waktu dan jam terbang misalnya. Tapi saya yakin setiap mahasiswa itu ya, saya yakin bisa ya untuk bisa berkomunikasi dan wawancara gitu. Jadi kalau wawancara terdahulu ini jadi bersifat cair aja ya, cicat dulu aja, terus kemudian kalian coba memperkenalkan diri gitu ya. Karena biasanya gini, misalnya kita memilih satu lembaga, institusi sebagai tempat kita untuk mencari data. Kenyataan di lapangan itu nggak banyak yang mau gitu ya. Karena yang pernah saya alami ya, misalnya agak sulit meminta data, mereka tidak mau terbuka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas kita sebagai periset, peneliti, untuk bisa membangun trust, menciptakan kepercayaan bahwasanya data yang mereka berikan kepada kita itu bisa kita keep, bisa kita pertanggungjawabkan dalam tugas akhir bahwasannya ya benar memang tugasnya untuk sifatnya akademik gitu kan. Disebarluaskan untuk kebaharuan keilmuan dan lain sebagainya. Nah, itu ya nanti bisa teman-teman. Ya, saya pikir ini bisa learning by doing ya ketika di lapangan. Kemudian ada terstruktur. Jadi kalau Pak Dekan kemarin bilang harus ada list wawancara, itu betul teman-teman. Jadi kalau wawancara terstruktur itu baiknya kita bikin list pertanyaan. Nih, menggunakan pedoman wawancara ya. Saya punya, nanti saya di akhir kasih tahu ya. Saya kasihin ke Maria atau nanti Mbak Diah ya. Biar dipelajari, siapa tahu nanti di semester 7 atau 8 bisa kepake yang pakai kualitatif ya. Jadi baiknya memang kalau kita wawancara orang, kita harus list pertanyaan dulu nih. Kalau menurut wawancara terstruktur, misalnya teman-teman punya 200 pertanyaan kepada satu lembaga, misalnya fokusnya lembaga informasi lah, atau misalnya ke Perpusnas, anggaplah gitu ya, Pustaka Nasional atau Komdiji misalnya. Kalian punya 200 pertanyaan nih, nanya ke Bu Mutia Hafid ya. Jadi, kalian harus urut nih bertanyanya secara sistematis. Dari pertanyaan 1, 2, sampai 30, 40, sampailah 200 misalnya. Jadi sudah teratur, kalian tersusun. Oke, dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, habis itu lanjut sampai 200 pertanyaan. Agar apa? Agar tidak kemana-mana, nggak ngalor ngidul bahasa kita tuh ya. Kalau jelas mau wawancara orang tuh ada pertanyaannya, jadi nggak kesana kemari, takutnya jawaban-jawaban itu tidak sesuai yang kita harapkan karena tidak terstruktur, itu tidak di satu persatu karena memang bentuknya baku ya. Jadi memang bertanya, saya tanya kamu jawab, saya tanya kamu jawab, nah kayak gitu ya, kayak jurnalis nanya kalau konferensi pers saja kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, kayak Najwa Shihab ya, kalau kalian perhatikan ya, dia tuh selalu bawa catatan loh kalau wawancara orang. Di mata Najwa perhatiin aja. Dia pasti selalu bawa kertas. Karena apa? Karena dia sifatnya dia wawancara terstruktur. Bisa jadi nanti dia in depth gitu. Paling enggak dia punya pedomannya. Nah, kalau sudah ada pedoman, bisa jadi teman-teman tidak bisa menanyakan hal di luar dari 200 pertanyaan. Misalnya tiba-tiba dari pertanyaan 1 kemana-mana gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya sangat formal sekali karena udah tersusun daftar pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini nanti. Ya, nggak masalah juga karena memang kita sebagai peneliti bertanya, memang ngumpulin data dari mereka yang menjadi informan. Kayak gitu, itu seninya ya. Kemudian lanjut ke semi terstruktur. Nah, kalau semi terstruktur berarti kan di antara eh, sangat formal sama yang sangat cair gitu, informalnya. Dia ada di tengah-tengahnya. Kita tetap bikin pedoman, kita tetap list misalnya 50 pertanyaan, tapi di situ teman-teman bisa kembangkan lagi, nggak masalah gitu ya. Jadi karena misalnya ada pedoman, tapi teman-teman misalnya keluar nih dari 50 pertanyaan nih, nggak masalah.
gak apa-apa. Dan biasanya dilaksanakan secara bebas dan terarah. Tadi dia di antara formal dan informal gitu. Teman-teman boleh pakai cara kayak gini. Kemudian tidak terstruktur. Nah, sudah kebayang ya, tadi terstruktur dan kedua itu semi terstruktur. Kalau ini tidak terstruktur, berarti kalau kayak gini ceritanya adalah misalnya kalian meneliti lembaga tersebut ya, Komdiji misalnya, kalian nggak bawa pedoman, datang aja ke sana. Karena apa? Udah disetting nih di kepala. Oh, saya tahu nih mau menanyakan apa aja. Nah, kan? Jadi kalian udah tahu nih garis besar penelitian kalian, kalian mau nanyain apa udah tahu. Nggak usah lah saya pakai pedoman, nggak usah lah saya pakai kertas-kertas. Pokoknya saya tanya aja yang saya pengen tahu. Bisa kayak gitu, ya. Dan biasanya nih ada seringkali bias. Biasnya kenapa? Kekurangannya karena tadi karena udah disimpan di kepala gitu ya. Bisa jadi kalian inget, bisa jadi kalian lupa. Yang tadinya mau nanyain apa lupa gitu kan. Tiba-tiba udah pulang, oh iya saya lupa nanyain ini gitu. Itu pasti banyak banget kejadian kayak gitu. Nah, jadinya kenapa datanya bisa subjektif karena kalian hanya mengingat saja, ya tidak tidak konkret jawabannya, ya nggak jelas gitu kan, nggak akurat, bisa dipertanggungjawabkan nggak jawabannya apa benar dia menjawab seperti itu tadi gitu kan. Kita aja kalau misalnya abis ngomong apa sama teman lupa kadang-kadang kan. Nah, kalau wawancara penelitian kualitatif ini bisa digunakan tetapi memang kekurangannya seperti itu. Takutnya lupa dia jawab apa ya tadi gitu kan. Tadi dia ngomong ada berapa divisi sih gitu. Ada berapa pola sih gitu. Nah, itu yang ditakutkan kekurangannya kalau pakai wawancara tidak terstruktur. Bukan tidak boleh, boleh, silakan. Menurut style teman-teman masing-masing gitu. Tuh kalau tidak terstruktur, saking cairnya pokoknya nanya dulu aja gitu ya. Oke. Kemudian ada wawancara mendalam. Tadi di depan ada wawancara terdahulu, introduction, baru kenalan doang, chit-chat biasa. Itu disebutnya apa kalau wawancara terdahulu? Kita praobservasi namanya. Praobservasi, prawawancara, untuk apa? Misalnya, so far untuk peneliti, latar belakang. Jadi kalau kita dalam kualitatif bikin latar belakang nggak bisa lihat dari berita aja. Nggak bisa, mana bisa. Misalnya kalian cuma ngelihat dari berita doang nggak bisa. Kalau bisa, teman-teman harus datang langsung ke tempatnya, lihat nih orangnya bekerja, minimal nanya-nanya dikit lah. Biar apa? Biar kalian tahu sebenarnya di lapangan kayak gimana. Dari situ kalian baru bisa susun latar belakangnya. Jadi nggak hanya isinya asumsi-asumsi dari kita dan apa yang kita lihat di media misalnya, atau yang kita tebak-tebak buah manggis misalnya kayak gitu ya. Nah, itu nggak bisa kalau yang tadi wawancara terdahulu. Kalau mendalam ini ya, jadi kalau mendalam ini mungkin sama kayak terstruktur ya. Kita memang bertemu orang face to face, tapi kalau terstruktur kan ya kita berdasarkan format ya, list tadi 200 pertanyaan. Selesai 200 pertanyaan sudah selesai balik, terima kasih gitu kan. Tapi kalau mendalam ini ya, bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam. Caranya gimana? Nih, saya kasih contoh ya. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin. Mungkin kalian pernah diajar Mas Lukman Hakim ya, kalau nggak salah namanya. Jadi kalau kalian tahu, Mas Lukman ini pernah, dia orang orang komunikasi budaya ya, komunikasi lintas budaya. Jadi beliau ini pernah meneliti sebuah ritual budaya yang menurut saya kayaknya ritual itu ya apa yang saya lihat aja selama ini, nggak banyak dan nggak ada lagi yang ngadain gitu, tertentu-tertentu aja. Ternyata setelah dicari tahu bahwa di setiap kayak kabupaten kecamatan itu dia punya ritual-ritual budaya yang nggak ke blow up. Caranya gimana cara kita tahu itu beneran ritual? Dengan berpartisipasi langsung, ya. Kalau mau neliti ritual sampai ke dalam-dalam akar-akarnya, kita
peneliti harus terjun langsung, bisa jadi pesertanya, bisa jadi orang yang diritualin gitu ya. Karena biar tahu kita kita bisa mengumpulkan data sebanyak apa. Kalau hanya jadi penonton nih, misalnya kayak Ogoh-Ogoh, Festival Ogoh-Ogoh tahu ya, yang kemarin di Bali lagi nyepi. Festival Ogoh-Ogoh sehari-sehari setelah perayaan Hari Nyepi, itu kan bagus banget ya perayaannya ya, perayaan budayanya. Kalau wawancara mendalam, itu artinya teman-teman harus ikuti seniman yang membuat patungnya, harus eh, ikut serta dalam perayaannya, harus misalnya ketemu sama ketua desa adat misalnya, ketua acara, panitia dan sebagainya, atau mungkin mewawancarain pecalang, kayak gitu ya. Harus lihat langsung. Bedanya kalau nggak mendalam, kita hanya jadi penonton aja. Oh ternyata ya bagus sih patungnya, misalnya tingginya ya memang 10 meteran lebih lah gitu. Tanpa tahu apa yang dimaksud dengan festival ogoh-ogoh itu, maknanya apa ya, kemudian budaya apa yang ditonjolkan. Kenapa bisa ada banyak patung yang unik-unik gitu? Kenapa masih diadakan setiap setahun sekali? Kenapa yang bawa patungnya harus banyak dan lain sebagainya? Nah, itu wawancara mendalam itu ya. Jadi, misalnya juga contoh kayak kita ambil di suku Baduy aja ya. Saya nggak tahu deh kalau update terakhir kayak gimana. Misalnya, anggaplah kalian mau meneliti suku Baduy. Bagaimana sih mereka menggunakan informasi misalnya? Perilaku mereka dalam menggunakan informasi itu kayak gimana sih? Ya kan kepo ya kita ya. Orang suku Baduy, soalnya nggak tahu nih masih pakai udah masuk sosmed, internet atau dan lain sebagainya. Apakah ada aturan-aturan baru? Kalian harus datang langsung wawancara mereka dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi. Atau bisa jadi kalian tinggal di sana selama berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil wawancara yang mendalam. Jadi informan bebas memberikan jawaban apapun tanpa dikontrol karena kita ikutin aktivitas dia. Mungkin makan sambil ngobrol atau ngelihat mereka sekolah, ngelihat mereka aktivitas ke kebun misalnya, atau misalnya gimana mereka caranya ke kota gitu kan. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara yang akrab, nyaman, dan kepercayaan. Semakin kita memberikan trust kepada informan, semakin banyak pula informasi yang kita bisa dapatkan dan kita bisa masuk ke dalam lapisan-lapisan kegiatan mereka. Nah, itu maksudnya wawancara mendalam. Dan teman-teman sebagai peneliti kualitatif harus siap gitu untuk bisa datang berkali-kali, nggak hanya satu kali selesai. Kalau terstruktur, mungkin bisa jadi kalian sehari nih wawancara orang, udah selesai, udah dapat datanya. Tapi kalau wawancara mendalam itu nggak bisa sekali. Kemarin kan Pak Dekan pernah bilang ya, contohnya mahasiswa UPNVJ yang ngamen ya kalau nggak salah. Itu kan bisa kalian cari tahu dengan wawancara mendalam. Kalian apa? Ikuti mereka ngamen. Kalian bisa jadi ikut ngamen sama mereka, nggak hanya ngikutin. Atau yang pegang alat musiknya, atau yang ngevideoinnya itu bisa, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi memang perlu dijalin kedekatan khusus memang kalau dalam kualitatif. Nah, itu plus minusnya ya. Plus minus dan seninya dalam kualitatif. Saya yakin teman-teman bisa kok nanti ketika tugas akhir atau misalnya dapat dapat apa metodenya kualitatif misalnya. Diskusi sama dosen dapatnya oke harus kualitatif nggak masalah jangan takut gitu karena saya jujur ya ini impression dari saya eh, menggunakan kualitatif itu dari S1 sampai S2. Jadi saya dua kali benar-benar saya orang kualitatif maksudnya ya. Tapi kualitatif secara konvensional. Kalau sekarang kan udah enak di Batu, Envivo dan lain sebagainya banyak em, aplikasi-aplikasi yang membantu analisis data, ngumpulin data. Kalau dulu saya benar-benar manual sekali tetap pakai coding manual kayak gitu yang di
dibuat sendiri. Dan karena saya udah ngalamin 2 kali kualitatif, saya ngerasa ya memang harus seperti itu, harus cara mendalam wawancaranya, nggak bisa sekali balik aja, sekali datang sekali balik gitu. Harus benar-benar mengalokasikan waktu. Misalnya 1 hari satu informan. Nah, karena apa? Kita harus menggali hal-hal yang paling dalam, informasi yang paling dalam. Kalau kalian lapisan bawang ya, lapisan bawang merah, nah itu kalian harus tahu lapisan paling terdalamnya. Tidak bisa di permukaan aja karena hasilnya mungkin saja tidak bisa maksimal. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk wawancara? Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya observasi. Oke, sekarang coba eh, lihat proposal masing-masing. Ada nggak kelompok yang nggak perlu observasi kepada manusia? Boleh di-share nggak di kolom obrolan? Kalau ada nggak apa-apa ditulis aja. Jadi biar saya jelasin kira-kira. Coba dibuka proposalnya. Kalau ada tulis di kolom chat ya. Kira-kira kalian ini neliti manusia apa bukan? Ada nggak yang nggak neliti manusia? Kalau ada langsung ditulis ya. Jadi biar saya tahu dan saya review nanti gitu. Agar apa? Agar teman-teman yang tidak em, apa ya melibatkan manusia di dalamnya saya agar saya bisa jelaskan dan teman-teman paham gitu. Ya kan? Lebih baik saya coba kasih tahu dari sekarang gitu kan agar teman-teman memahaminya gitu. Nanti saya bahas ya kalau kalau ada tulis di kolom chat aja. Oke, selain wawancara, ada juga observasi. Kadang orang tuh tidak mengindahkan observasi ya kalau dalam kualitatif. Kebanyakan yang saya lihat kayak gitu. Jadi mereka hanya berdasarkan hasil wawancara aja, ya kan? Nah, ternyata observasi itu juga sangat penting loh dalam kualitatif. Jadi kita tuh bisa mengamati orang-orang selain kita ngajak ngomong ya, kita ngumpulin data lewat wawancara, tapi kita juga mengumpulkan data lewat pengamatan. Ya, jangan sepelekan apa yang kita amati. Tuh ya, jadi kalau observasi terbagi menjadi 2, partisipan dan non-partisipan. Oke, partisipan ya. Berarti kita itu sebagai periset, peneliti harus ikut ngamatin langsung. Kalian liatin tuh ngapain mereka. Sekelilingnya ada apa sih yang mungkin saja bisa mendukung hasil-hasil riset yang kalian tanyakan. Gitu maksudnya. Sini ya, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari informan. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan informan dan merasakan suka dukanya. Kayak tadi contohnya, ada mahasiswa UPNVJ yang ngamen. Kalian harus tahu, cari tahu mereka ngamennya di mana, ya kan? Fenomena mahasiswa ngamen di era saat ini, gitu kan? Kalian harus cari tahu nih, mereka ngamennya di mana. Oh, ternyata kalian lihat, oh ngamennya di Simpang RS Fatmawati nih. Posisinya sampingan sama RS Fatmawati, bukan arah setelah RS Fatmawati. Itu pertama, bisa jadi, oh ternyata mereka ngamen pakai jas alma mater nih, warna hijau kan. Kedua, oh ternyata mereka ini pakai baju kapelan gitu ya. Maksudnya sama, misalnya dressnya pakai baju putih semua, pakai jeans semua, gitu. Kalian amati. Amati nih yang nyanyi siapa, yang megang alat musik siapa, gitu kan. Kenapa mereka berdiri di sana? Kenapa nggak ada di spot lain misalnya? Nah, itu kan hasil pengamatan. Kalau partisipan dari hasil ngamat itu kalian ikutin.
Peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari informan. Ikut ngamen lah kalian di sana. Atau ikut pegang-pegang apa yang minta duit itu ya, yang ada boxnya, box-box minta duit kepada para pemotor dan yang bawa mobil gitu. Bisa kayak gitu. Atau ikut berdiri aja ngikutin mereka nyanyi. Bisa. Karena kalian lihat gesture-gesturnya, keadaannya, ya kan, selain wawancara. Itu bisa menjadi tambahan data ya. Jadi data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai tingkat makna perilaku yang nampak. Motif mereka ngamen ngapain sih? Iya kan? Karena jujur, karena saya tinggal di Bandung kan, saya tinggal di Bandung, saya sekolah di Bandung, jadi saya sudah tahu di Bandung itu dari zaman dulu, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, dari zaman saya dulu kuliah itu mahasiswa itu rata-rata pada ngamen. Fact loh ini, fun fact juga ya. Jadi, mahasiswa setiap universitas yang ada di Bandung, mau PTN, mau PTS, itu rata-rata ngamen. Ini bener loh, bener, ini kisah nyata. Nah, hal ini yang nggak saya temukan di Jakarta. Ya, mungkin saya nggak tahu ya di Jakarta yang sebelah mana, mungkin ada. Tapi fenomena itu sudah pernah terjadi. Tetapi, saat era sekarang kan mungkin kayaknya jarang ya, atau udah nggak pernah lagi. Ya kan? Nah, hal itulah yang harus kalian cari tahu melalui observasi partisipan. Kayak gitu ya, jadi kalian ikut serta langsung. Terus kalau kaitannya, misalnya kalian neliti di lembaga. Nah, di lembaga ini kan selain kalian wawancara, kalian harus amati juga. Oh, kayaknya kinerja sehari-harinya kayak gini ya. Kalian catet gitu. Kemudian, oh, gedungnya oke sih gitu ya untuk bekerja. Makanya program kerjanya berjalan misalnya. Checklist kayak gitu ya. Oh, ternyata ya ruangannya seger sih udaranya gitu kan. Di checklist dan lain sebagainya. Nah, kalau observasi partisipan, kalian harus ikut. Misalnya di lembaga itu ngadain rapat, kalian mau neliti program kerja, Komdigi misalnya kan. Kalian harus ikut Bu Mutia Hafid ini rapat dong. Ya, karena partisipan. Kalian ngamatin duduk di pojok aja dia rapat ngapain sih? Oh, ternyata di atas meja ada laptop, ada kertas gitu. Oh, ternyata ini ya gitu ya. Kalau rapat aku harus kayak gitu. Misalnya rapatnya mejanya meja bundar, meja petak, meja apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalian harus ikut serta ada di dalam sana. Misalnya dia kunjungan tentang program kerja itu ya kalian harus ikut. Harus datang ke sana. Nah, itu partisipannya gitu kan. Tadi kayak contohnya ada tentang budaya ritual ya. Kalau mau neliti tentang budaya, kaitannya budaya informasi kan ada ya kita ya bahas tentang budaya atau perilaku manusia gitu kan. Masuk ya mata kuliah perilaku manusia. Itu kalian harus harus ikut harus ngamatin langsung misalnya di ritual itu dibuka untuk umum atau enggak, mau dibuka untuk umum atau enggak, kalian harus ikut dudukkah gitu kan, ikut dalam kegiatan upacaranya, ngamatin aja. Ngapain sih nih ritual gitu kan? Tujuannya buat apa ya? Oh, ternyata ritual ini harus mandi bunga 10 rupa. Bunganya nggak bisa cari di Indonesia misalnya. Atau ternyata bunga-bunga itu ditanam khusus nih di daerah sana. Hanya digunakan untuk ritual. Nggak boleh nih misalnya dijual. Kan kayak gitu ya. Kalian bisa ngelihat langsung, oh ternyata dimandiin dan lain sebagainya. Oh ada yang kesurupan. Perhatiin aja. Nah, tapi kalian harus ikut serta di sana. Ikut langsung masuk juga. Ikut dalam kegiatannya. Nah, gitu ya. Kemudian, non-partisipan. Kalau non-partisipan ini, dia nggak ikut langsung memang. Ya, pengamat aja. Kayak tadi ngamen. Lihat fenomena mahasiswa UPNVJ ngamen di lampu merah RS Fatmawati. Kalian liatin aja dari jauh dari seberang zebra cross sana. Oh, mereka mainnya ternyata 5 menit ya. Oh, nyanyi satu lagu dan lain sebagainya. Oh, ternyata mereka ngamen hanya di jam 5 sore.
misalnya, dan lain sebagainya. Apapun yang kalian temukan di sekitar itu harus di checklist, ditulis ya, teman-teman ya. Apapun yang kalian lihat itu ditulis. Kalau misalnya program kerja, apalah itu harus kalian catat ya. Kayak ruangan, udara, suhu, cahaya itu bisa kalian masukkan sebagai data. Warna baju, warna rambut, cara berbicara, apapun yang kalian lihat di sekitar kalian, di tempat kalian mau observasi, itu ditulis, di list ya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata ya memang tambahan datanya dari situ. Gitu ya, itu perbedaannya. Kalau observasi non partisipan ya dilihat dari jauh aja. Itu kalau kaitannya dengan manusia. Nah tadi saya nanya, ada nggak yang tidak melibatkan manusia penelitiannya? Kalau ada, sorry, kalau tidak ada berarti kan hanya ngamatin aja. Misalnya ada yang bahas tentang data, ada yang bahas tentang gambar, ada yang bahas infografis, ada yang bahas film, ada yang bahas iklan, ada yang bahas majalah dan lain sebagainya. Itu kan. Jadi kalau observasi ya lihat, misalnya mau meneliti em, yang lagi happening kemarin ya, KS di FHUI. Misalnya kalian mau meneliti bagaimana apa namanya orang-orang mencari informasi tentang em, berita KS itu gitu. Kalian amati berita-berita yang ada dengan sumber-sumber yang valid gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian cari semua berita observasi. Oh ternyata versi A, B, C, D itu ternyata begini. Kemudian kalau misalnya kalian neliti film, neliti iklan, berarti karena kalian harus observasi di dalam iklan itu ada apa. Dicatat tuh satu persatu. Oh, ternyata misalnya iklan ini hanya 5 menit. Oh, ternyata iklan ini tonnya, ya, ton warnanya itu begini. Oh, ternyata di dalam itu ada model iklannya ada berapa orang gitu. Termasuk juga dengan film. Kayak gitu. Jadi kalian ngamatin diri satu persatu. In case kalau tidak berhubungan dengan manusia. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut dulu ke dokumentasi. Ini banyak banget ya salah kaprah anak-anak ya. Salah menduga dan salah mengartikan. Kayak Pak Dekan bilang kemarin dokumentasi adalah foto. Ya jangan sampai salah tafsir ya kali ini ya. Foto itu bagian dari hasil metode dokumentasi. Jadi dokumentasi itu adalah hasil wawancara dan observasi. Hasilnya apa? Bisa bentuknya dokumen, suara, dan lain sebagainya. Nah, ini dibagi menjadi dua ya, private dan public. Kalau public itu laporan kepolisian, surat kabar di portal berita online maupun medsos, jurnal hasil penelitian, buku, dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh kalian. Ya, misalnya di website nih, oh ternyata ada beberapa file yang bisa di-download. Contoh, kayak laporan tahunan misalnya, hasil surveinya, atau hasil CSR-nya. Ya, andaikan ya ada seperti itu. Yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang harus kalian kumpulkan. Buku-buku yang relate dengan penelitian kalian. Artikel jurnal, kayak gitu dan lain sebagainya ya, kayak skripsi boleh, dokumen yang bisa diakses untuk melengkapi penelitian. Kalau private nih, kenapa ada memo dan surat pribadi sampai buku harian? In case nih, kalau kalian meneliti seseorang, misalnya, apa ya contohnya, kalau meneliti seseorang, hmm, biar gampang kita Pak Presiden Prabowo aja ya, karena itu sosok presiden. Misalnya kalian ingin meneliti tentang em, komunikasi organisasi Presiden Prabowo di kabinet, aduh saya lupa kabinetnya apa ya, di kabinet kerja Presiden Prabowo misalnya. Nah, kalian kan neliti orangnya nih.
Tadi kalau dokumen publik kan banyak ya bertebaran hasil medsosnya seperti apa, videonya, mungkin ada podcast, mungkin ada hasil wawancara dan lain sebagainya yang bisa diakses publik. Tapi kalau dokumen private, berarti teman-teman harus mencari tahu ada nggak dia bikin memo. Memo itu kayak catatan harian ya, catatan atau misalkan satu apa ya, kayak memo lah, apa ya bahasa Indonesia memo, memo tuh ya. Ini catatan lah, catatan harian yang mungkin disampaikan kepada ajudan misalnya, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian surat pribadi, pernah nggak dia menulis surat-surat pribadi yang bisa ditujukan kepada siapapun, keluarga, em, maupun organisasi, apa namanya, kabinet misalnya ya, para menteri dan lain sebagainya. Atau bahkan pernah menulis satu memo untuk apa? Untuk orang-orang yang membantu dia di rumah misalnya, ya kan? Kemudian pernah nggak dia bikin buku harian, diary lah ya, catatan harian. Biasanya kalau buku harian kan dan bundles ya, kalau memo itu kan biasanya satu aja. Pernah nggak dia bikin atau punya dan bikin buku harian? Nah, itu yang harus dicari tahu. Karena itu adalah bagian dari cara pengumpulan data. Gimana sih orangnya? Nah, kalian bisa tahu dia dari situ, dari dokumen private-nya, ya kan? Oh, ternyata kalau secara kinerja, oh dia bisa pakai memo juga ternyata ya. Memonya sehari ada berapa kali misalnya. Dia ngeluarin surat itu tercetak ya, surat tulis itu ternyata bisa loh. Selain dia email aja dan lain sebagainya. Sebagainya. Misalnya, ini berlaku juga misalnya teman-teman neliti kelembagaan atau organisasi ya. Ada nggak sih mereka surat masuk dan surat keluar arsipnya? Itu kan pasti ada ya. Itu pertama. Terus misalnya dokumen private. Dokumen private itu misalnya em, juknis ya. Dokumen juknis yang ditujukan untuk program kerja itu yang tidak bisa dipublish. Nah, itu bisa dicari. Kalau dokumen publik biasanya kayak dia laporan tahunan dan lain sebagainya ya. Kalau dokumen private itu kayak dokumen private itu, sorry, dokumen publik itu biasanya yang udah ada bisa diakses atau mungkin bisa jadi SOP-SOP yang dia bisa sebarkan kepada orang lain. Banyak loh yang kayak gitu, lembaga-lembaga yang dia bakal ngasih kita nih dokumen-dokumen tertentu. Nah, itu ya, selain tadi ada hasil wawancara, kemudian kita observasi mereka dan lingkungannya, dan hasil dari dokumentasi ini juga bisa mendukung banget ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kalau dalam kualitatif tiga serangkai ini ya harus tetap ada gitu ya. Walaupun yang meneliti non manusia. Kalau meneliti non manusia lebih bagus lagi ya memang pakai dokumentasi dong gitu ya. Nah, jadi biar teman-teman tidak keliru karena banyak banget kasusnya dokumentasi itu adalah hasilnya foto ya. Foto itu bagian dari pengumpulan data dokumentasi. Bisa jadi foto itu dokumen publik, bisa jadi dokumen dokumen private yang harus kalian cari dan minta gitu ya. Untuk dokumentasi, kemudian nah FGD. Wajib nggak sih misalnya kita melaksanakan FGD walaupun udah wawancara? Boleh aja. Kalau teman-teman ngerasa saya kayaknya harus mempertemukan semua informan saya misalnya. Misalnya kayak tadi wawancara. Kalian kan nemuin satu-satu orang, misalnya ada 10 informan. Kalian nemuin satu-satu, tapi kan dengan keadaan yang tidak, maksudnya bukan apa ya, kalian tidak bertemu nih, 10 informan nggak bertemu bareng. Kalian wawancara satu hari satu hari satu misalnya. Nah, kalau kalian pengen dapat lagi elaborasi hasil hasil apa ya, hasil wawancara nih, bisa pakai FGD. Dikumpulin tuh 10 orang yang jadi informan.
diskusi bareng kalian. Oh, ternyata di antara 10 informan ini emang variatif banget jawaban-jawabannya, nggak ada data jenuh. Kemarin Pak Deka udah pernah bilang ya tentang data jenuh. Data jenuh itu artinya ketika teman-teman sudah melakukan pengumpulan data wawancara, nah dari 10 orang ternyata di orang ke-6, 7 dan 8 jawabannya sama semua. Bisa nggak kita masukkan dalam eh, hasil apa, diolah hasilnya? Ya kalau data nggak usah dilanjutin. Oke, cukup 5 aja karena datanya bervariasi. 5, 6, 7 ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, berarti kesimpulannya, ketika untuk informan 6, 7, 8 itu datanya sudah jenuh. Jadi tidak ada variasi jawaban lagi. Jadi hanya 5 orang. Nah, itu boleh dikumpulin jadi satu tuh kalau kalian pengen tahu jawaban-jawaban menarik lainnya atau data-data yang kurang. Nah, perlu nggak pakai moderator ya? Terserah teman-teman semua aja. Mau pakai moderator boleh. Jadi baiknya emang kita fokus buat eh, tanya jawab gitu ya. Kalau misal nggak pakai moderator juga boleh jadikan diri kita sendiri pakai moderator kan. Tapi itu repotnya teman-teman udah harus arrange diskusi, kemudian nanya juga dan lain sebagainya dengan beberapa informan yang bergabung kayak gitu. Kemudian bisa juga dipakai untuk keadaan yang ya tadi saya bilang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalau saya punya teman dia penelitiannya tentang diaspora Indonesia ya di luar negeri. Jadi memang kalau kita lihat kondisi di luar negeri aja beda. Pertama, waktu, perbedaan waktu tergantung negara mana. Kalau misalkan informannya diaspora Amerika, bayangin perbedaan waktu dan eh, lain sebagainya ya, beda 12 jam. Jam 12 siang di sana, jam 12 malam di kita dan teman-teman harus siap itu. Nah, makanya karena keterbatasan waktu, jarak apalagi biasanya diaspora Indonesia ya mungkin pulang di hari-hari besar ya. Maksudnya jarang atau punya change untuk mendatangi dia ke sana dengan segala effortnya. Nah, jika tidak memungkinkan itu, ya bisa melakukan FGD. Nah, balik lagi ke penelitian teman-teman semua. Kayak gimana penelitiannya, gitu ya. Kemudian, misalnya tadi kayak kalian kurang data, udah nih wawancara, tapi kayaknya kalian ngerasa, aduh kayaknya ada yang kurang deh, ada yang belum saya tanyain nih. Di luar list 200 pertanyaan tadi misalnya. Aduh saya harus nanya lagi dia ada yang kurang ini tuh gitu kan, nggak apa-apa pakai FGD, masukin aja gitu kan. Tapi bukan berarti eh, jangan sampai gini, jangan sampai kalian mewawancarin orang secara online tapi metode FGD-nya nggak dimasukin di bab 3, tetap masukin ya, kalau enggak baru nggak usah kayak gitu. Nah itu dikira-kira aja sama teman-teman semua ya untuk FGD. Nah kalau FGD ini kan sebenarnya apa ya, susah-susah gampang ya tadi. Jarak, waktu, kemudian sinyal, karena ini kan sifatnya em, audiens ya, audiensi berbicara. Kalau sinyal kita nggak oke itu juga akan menghambat kalian dalam mengumpulkan informasi, mentranskrip apa yang mereka bicarakan. Kayak gitu ya, kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya masuk teknik sampling? Cukup, Mbak. Tadi siapa yang berbicara? Siapa ya tadi ya? Saya, Mbak. Oh, Ika. Iya, Oke, Ika ada kesulitan dengan teman kelompoknya? cukup, Nggak ada Mbak. ya? Oke. Iya, Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Kalau nggak ngerti nanti boleh tanya lagi. Oke, baik. kita bahas teknik sampling. Oke. Jadi tadi kita bahas duluan metode pengumpulan datanya. Sekarang kita pilih
lanjutkan teknik sampling pemilihan informan. Nah, ini tricky ya teman-teman ya, memilih teknik sampling dan ini harus betul-betul nanti ya dikonsultasikan sama dosen pembimbing, itu pasti harus jelas. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau teknik sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Bisa dilihat ya perbedaannya, ada meaningnya, kemudian ada opportunity-nya, research-nya, result-nya, metode, sampai hipotesisnya. Kalau probability itu, nih saya jelasin ya. Mungkin teman-teman kemarin yang kuantitatif semester lalu ya, udah belajar tentang probability sampling. Ya, jadi ini berkenaan dengan peluang penentuan orang yang akan kita teliti. Jadi, kalau probability sampling ini biasanya merujuk pada apa namanya metode kuantitatif karena dia memilih sampling secara acak. Jadi bisa ke semua orang. Kayak misalnya pakai rumus tertentu, oke dapat 400 responden. Acak kan nggak kita pilih tuh. Oke deh kita sebar nih Gform melalui DM Instagram misalnya. Sebar aja, pokoknya 400 deh kuotanya. Yang penting 400 itu terpenuhi. Karena sifatnya sampel-sampelnya, samplingnya secara acak. Di situ tulis ya random sampling. Nih, di sini nih. Diketahui sebagai diketahui sebagai random sampling. Random, acak ya. Dan sifatnya dia pasti terukur. Kalau probability sampling terukur, kalau kuantitatif itu nggak ada karena tetapi sepertinya nggak bisa. Harus jelas datanya terukur. Berapa sih respondennya? 100, 400 ya harus jelas 400, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu ya. Dan tidak bias biasanya ya karena apa? Karena terukur tadi. Walaupun random tapi terukur. Dia objektif karena jelas tadi ada rumusnya dalam menentukan sampel, ya kan? Dan dites, kan disebarkan melalui kuesioner ya, Gform ya, pakai kuesioner, melalui survei, pakai Gform. Ya ini hasilnya mentes ya, berpengaruh atau tidak, punya hubungan atau tidak, ada korelasi enggak, membuktikan sesuatu, mentest ya, testing something gitu ya. Jadi pakai teknik acak kalau sampling yang probability. Terus kalau non probability sampling bisa dilihat perbedaannya, dia pasti merujuk pada kualitatif ya. Jadi dia memilih sampling berdasarkan kriteria tertentu, tidak acak, subjektif ya. Kenapa ada kriteria nggak acak? Ya nggak bisa kalau kita acak. Nggak bisa kita neliti sembarang orang, nggak bisa kalau dalam kualitatif. Karena skupnya sudah harus jelas, konkret gitu, spesifik. Nah, ini kan non-random sampling. Artinya teman-teman harus menentukan kriteria. Nggak bisa kita asal wawancara orang, tiba-tiba kalian wawancara orang lain. Ya emang bener ada kaitannya gitu kan. Ya, jadi jangan sampai ketuker. Seperti itu. Kemudian tidak spesifik ya karena apa? Karena kita tidak membuktikan. Kita menggali data lebih dalam. Nggak bisa tuh diukur dari kualitatif. Kalau kayak kemarin Pak Dekan bilang, marah itu bisa diukur nggak? Senyum tuh bisa diukur nggak? Nggak bisa. Gimana cara mengukur senyum? Oh dia senyumnya poinnya 6 deh. Emang iya gitu kan? Gimana cara nentuin senyumnya ada di nilainya 6? 10 misalnya. Nggak bisa. Tapi itu bisa didefinisikan, dijelaskan dari hasil kita wawancara dan observasi. Oh ternyata senyumnya itu ya bibirnya miring kanan dikit.
Oh ternyata senyumnya keluarnya gigi gitu, Pak. Giginya keluar pakai senyumnya mentereng gitu dan lain sebagainya. Oh ternyata kalau senyum itu, oh mata kita tuh ikut nyipit ya misalnya. Ada lah kita nyipit kalau senyum kan, kalau orang bilang kalau orang senyum matanya ikut senyum. Itu dalam kualitatif gitu, bisa dieksplorasi. Dan biasanya bias ya, karena apa ya? Karena kita hasil dari pengamatan, wawancara. Nggak bisa kita ngukur pertanyaan, jawaban orang, ya kan? Kecuali pakai metode kuantitatif. Kemudian subjektif dan umum biasanya, general. Hasilnya tuh bisa A sampai Z. Hasil dari kualitatif tuh bisa beragam. Bisa jadi makanya kalau sudah tingkat akhir, deskripsi bisa jadi jawaban, kesimpulan, manfaat. Oke, saya lupa ya, kesimpulan dan saran ya. Itu bisa jadi perhitungan untuk apa penelitian selanjutnya karena masih kaya banget yang harus diteliti. Kayak gitu ya, perbedaan sementaranya kayak gitu. Ini bisa kalian lihat polanya, samplingnya. Nih, kalau ini biasanya kuantitatif ya, teman-teman yang sudah belajar pasti sudah pernah coba menghitung seperti apa sih menentukan sampel, ya kan? Kemudian ini kita bahas tentang non-probability. Ini khusus kualitatif biasanya. Jadi kualitatif itu beragam ya, bisa kita tentuin kuota di sini. Misalnya, saya mau pegawai 40 orang yang mau saya wawancara. Ya udah, bikin kuota 40. Bisa kita yang nentuin juga. Atau misalnya di lembaga itu ada 40 orang yang bersedia diwawancara, boleh, nggak masalah. Nah, itu bisa dilihat dari menentukan kuota. Ada juga purposive. Nah, ini kalau teman-teman sering dengar purposive sampling ini banyak banget digunakan ya dalam penelitian. Kenapa? Karena purposive itu kita sebagai peneliti yang menentukan sendiri kriterianya. Tapi nggak asal nentuin kriteria ya. Itu juga berdasarkan riset kalian. Jadi jangan tiba-tiba pengen ini, pengen ini, pengen ini, nggak bisa gitu ya. Tapi kita diberi kebebasan untuk menentukan sendiri cakupan dari orang-orang yang akan diteliti. Nih, pakai purposive sampling. Kemudian volunteer. Nah, kaitannya dengan snowball apa sih sama self selection? Namanya juga volunteer ya, teman-teman. Orangnya mengajukan diri. Oke deh, saya mau jadi informan kamu, nggak apa-apa. Tapi kaitannya dengan snowball apa? Nah, kalau kalian tahu analogi bola salju, silakan dicari ya di internet gambarnya. Video orang dorong bola salju, gimana sih? Jadi kalau purposif kita tentuin sendiri, oke, kita tentuin berdasarkan kriteria dari riset. Oh, ternyata dapat nih 5 kriteria A, B, C, D. Oh, ternyata pertama laki-laki dan perempuan. Satu. Kedua, Gen Z syaratnya. Oke, berarti Gen Z ini umurnya berapa? Dari berapa sampai berapa? Tahun kelahirannya dari tahun berapa sampai berapa gitu kan? Kedua. Kemudian mahasiswa. Oke, dapet nih kriteria ketiga mahasiswa. Empat, mahasiswa UPNVJ. Oke. Lima, mahasiswa sains informasi. Enam, mahasiswa Sains Informasi Angkatan 2024. Oke, selesai. Di luar dari 6 kriteria itu tidak bisa jadi informan kalian. Jadi cukup kalian mencari orang perempuan laki-laki, Gen Z, maksimalnya Gen Z ya, berapa umurnya. Kemudian mahasiswa, mahasiswi, oke, karena laki-laki dan perempuan. Jadi yang nggak mahasiswa jangan ikut. Walaupun Gen Z nggak boleh. Gitu, mahasiswa nih masuk kriteria ketiga. Mahasiswa UPNVJ lebih spesifik lagi, berarti mahasiswa kampus lain nggak boleh diwawancara. Gitu kan ya. Kemudian mahasiswa Prodi Sains Informasi angkatan 2024. Jadi angkatan lain nggak bisa jadi informan gitu.
angkatan 2022 bisa nggak? Nggak bisa, karena udah kalian tentuin sendiri. Cakupan orang yang kalian cari harus berdasarkan 6 kriteria tersebut. Jadi nggak boleh keluar dari kriteria itu. Itu purposive sampling. Tapi kalau volunteer dan snowball ini, itu in case kalau kalian kesulitan mendapatkan informan. Caranya gimana sih? Oh, mungkin ada volunteer yang kalian kenal yang mau jadi informan. Tapi satu sisi kayak tadi, mau neliti komunikasi budaya atau organisasi kayak tadi ya. Contohnya Mas Lukman mau neliti tentang ritual. Kalian nyari taunya gimana nentuin kriterianya? Bingung kan? Karena kalian juga nggak ngerti ini siapa yang harus jadi informan saya ya. Gimana ceritanya gitu kan? Akhirnya datanglah kalian ke daerah tersebut, nanya nih, nanya ke Pak RT, Pak di sini bener nggak em, di apa yang namanya ada prosesi ritual tiap tahun yang dimana itu menjadi bla 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 bla. Bapak kenal nggak nih sama orang-orang yang sering melakukan ritual untuk upacara misalnya kebudayaan? Oh, saya tahu misalnya. Coba kamu hubungi ke sana. Kalian pergilah ke sana. Dapat nih satu. Kira-kira siapa lagi ya Mas, Mbak, yang sama kayak kamu, yang misalnya pernah ikut ritual. Oh Mas, coba hubungin ke sana. Pergi lagi kalian mencari tahu. Jadi kalian yang ngejemput bola gitu loh. Karena lihat efek bola salju gitu ya, analogi bola salju. Terus menggulung ke bawah sampai dapat informasi yang besar. Sampai ketemu informan kuncinya. Gitu ya. Bisa juga self selection berdasarkan apa tadi volunteer ini. Bisa juga. Misalnya dari beberapa gulungan bola salju tadi misalnya ada 6 gulungan sampai gulungannya besar ya anggaplah analoginya gitu. Ya udah kalian pilih aja yang mana ya yang bisa saya wawancari. Oh udah orang ketiga aja deh. Karena menurut saya bla 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 bla. Ya nggak apa-apa. Kalian yang nentuin sendiri self selection. Beda sama purposive. Kalau purposive pakai kriteria. Kalau self selection ya menurut kalian oke dia cocok tinggal di wawancara gitu self selection ya. Kalau haphazard ini terlalu bebas, dia tidak ada kriteria, convenience. Nah, ini juga jarang sebenarnya digunakan dalam kualitatif, bukan berarti tidak ada ya, tapi jarang. Mahasiswa tuh jarang, orang-orang ya jarang biasa yang gunakan haphazard karena saking bebasnya orang semua diwawancara. Nah, banyaknya orang-orang pakai purposive dan snowball, tergantung dengan keadaan kalian semua. Tapi rata-rata pakai purposive sih, jadi gampang nentuinnya. Ya, kalau udah gampang kalian nentuin sendiri, kalian yang mutusin nih kamu yang gini-gini-gini gitu kriterianya. Ya udah tinggal cari orang yang kalian tentukan aja kriterianya, nggak usah keluar dari itu. Jadi cukup ciptakan bubble sendiri kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham nggak kira-kira? Semoga bisa dipahami ya tentang teknik samplingnya. Karena memang kalau kita bicara MPK, ini kan kalian minggu semester depan itu kan magang ya. Semester depan semester 5 magang, semester 6 mungkin ada yang magang lagi ya. Jadi setengah-setengah ada yang kuliah, ada yang magang sama semester 6 juga sama ada kuliah ada magang. Itu kan kejeda setahun ya untuk bisa kalian mengingat lagi di semester 7 untuk buat proposal. Nah, setidaknya kalian tahu cara-caranya, ngerti gitu kan sambil baca pedoman, oh ternyata bikin latar belakang tuh begini loh. Ternyata nyari teori tuh ya memang didasarkan pada variabel misalnya. Bikin kerangka itu ya dibikin aja kerangkanya sesuai dengan alur penelitian kalian mau ngapain sih itu di bab 1, di bab 2 sama bab 3 gitu. Kemudian menyusun bab 3. Di bab 3 itu kalau sesuai pedoman ada jenisnya, apakah objek, apakah subjek, ya kan? Metodenya pakai apa, analisisnya apa,
kemudian jadwal dan lain sebagainya. Paling enggak kami sebagai tim teaching ya, sebagai dosen, itu mengajarkan kalian step by stepnya. Tapi kalau misalkan lebih lanjut itu nanti kalian kalau udah dapat dosen pembimbing, nah itu lebih mendalam lagi harus udah ada proposalnya. Jangan sampai nih saya menginfokan kepada kalian. Kalau nanti semester 5 dan 6 coba deh dicari kalian maunya neliti apa. Jangan sampai di semester 7 masih bingung. Ya kan? Nah, nanti kan magang nih kalian, mungkin dapat insight-insight baru mau neliti apa, ya kan? Atau sekarang udah kepikiran nih. Nah, kalau saran saya, ya coba dicicil aja. Oke, yang pertama mungkin berpikir dulu nih saya melihat kegelisahan apa ya? Ada problem apa ya? Ada keunikan apa ya yang bisa saya teliti untuk dijadikan skripsi? Nggak apa-apa berpikir dulu aja, nggak usah sampai mau terjun ke lapangan juga nggak masalah. Berpikir dulu aja, paling nggak ada kegiatan atau niat kayak gitu. Jadi semester 7 jangan sampai datang-datang ke dosen nggak bawa apa-apa, ya kan? Paling nggak teman-teman sudah ada konsep apa yang harus diteliti, kayak gitu ya. Kemudian ini ya sampling tadi pokoknya sebenarnya enak datang langsung ya. Tapi eh, dengan keadaan semester sekarang ini banyak on off ya, online offline, kemudian dosen juga suka ada surat tugas dinas dan lain sebagainya. Kemudian saya cek jadwal teman-teman itu di Jumat ya, di Jumat sore. Tahu sendiri kalau Jumat sore udah terbatas ya waktunya. Sedangkan menurut saya kualitatif itu 3 SKS tuh nggak cukup sebenarnya. Harus 6 SKS ya kayaknya gitu kan. Karena untuk memastikan betul teman-teman harus mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ya mungkin nanti coba kita atur ya. Kalau sore itu udah terbatas teman-teman, jadi nggak mungkin kita sampai 18.10 misalnya kan udah terlalu malam dan lain sebagainya dan pasti nggak ideal dan lain sebagainya itu ya. Oke gitu ya. Mungkin nanti kalau setelah UTS kita coba untuk praktis memilih kriteria berdasarkan proposal masing-masing ya. Saya belum menerima linknya. Mungkin nanti setelah UTS aja Maria coba kasih link. Mungkin kalian udah bikin link sendiri untuk proposal ya. Jadi nanti bisa saya lihat sampai sejauh mana teman-teman progresnya. Walaupun di UTS itu sudah disampaikan kan, hanya mengumpulkan bab satu. Jadi teman-teman harus menyelesaikan bab satu MP kualitatif berdasarkan pedoman penulisan TA skripsi 2025 FISIP. Itu dulu aja. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa move ke bab 2, bab 3 ya. Jadi karena memang satu semester menurut saya nggak cukup untuk MPK, jadi teman-teman harus bisa progres bab 2 dan bab 3 dari sekarang. Jadi nanti di em, UAS itu tinggal dikumpulin aja kan UAS kita kan project ya. Projectnya teman-teman itu harus sudah mengumpulkan atau finalisasi proposal sebanyak 3 bab. Ya, proposal itu kan emang 3 bab ya. Bab satu latar belakang, dua tinjauan pustaka, dan tiga metode penelitian. Nah, itu harus beres nanti di UAS. Karena tadi project, teman-teman harus membuat proposal gitu ya. Dan pastikan ngebuat proposal jangan ngebuat aja. Jangan sampai gitu loh. Saya nggak pengen teman-teman asal-asalan membuatnya. Walaupun ada kekeliruan, ada yang tidak paham, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang fatal dan teman-teman nggak ngerti sama sekali. Karena tadi saya bilang jedanya setahun lama. Pasti kalian udah lupa, ya kan? Tiba-tiba masuk semester 7 bingung mau ngapain. MPK, MP Kuanti bingung, MP Kuali bingung. Paling nggak teman-teman tuh tahu caranya gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk teknik sampling? Kita lanjut dulu ya. Jadi kalau dalam metode penelitian itu ada pertimbangan sampel.
Kalau kuantitatif itu jumlah sampelnya tadi ya bisa sampai 400, tergantung em, operasional variabel dan rumus yang kalian gunakan cocoknya yang mana, ya kan? Kemudian ada perhitungan dan lain sebagainya. Kalau kualitatif itu satu orang juga sebenarnya bisa. Kayak misal kalian mau neliti orang, satu sosok, tadi Pak Prabowo, bisa satu, nggak masalah. Tapi bisa juga lebih dari satu. Kalau kata Creswell itu 10. Kalau kalian baca buku Creswell itu bisa sampai 10 kok. Tadi tergantung lagi, apakah di lapangan data yang kalian temukan sudah jenuh atau belum, gitu. Tapi kalau satu juga, misalnya kalian nggak neliti tokoh, misalnya nggak neliti orang, nggak neliti tokoh, iya kalau bisa lebih dari satu, ya kan, agar datanya lebih bervariasi. Untuk apa? Untuk kedalaman sampel. Semakin banyak, semakin variatif jawaban dan hasil pembahasan akan semakin rich gitu kan. Makin banyak, kaya, dan itu kan bisa jadi bahan analisis yang bagus ya. Nah, itu contohnya adalah pertimbangan adalah memilih saya tipe purposive sampling. Jadi, kalian memilih rich information secara sengaja tadi ya. Tipe yang sangat spesifik, jumlah kasus yang dipilih tergantung dari tujuan studi. Oke, kita bahas. Nih, ada 10 jenis teknik sampling tadi yang sesuai ini ya, yang di belakang tadi yang polanya, alurnya tadi ya, bagan itu. Banyak kan ini, extreme, typical, intensity, maximum, homogeneous, criterion, snowball, bla 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 bla. Tapi saya sih jujur ya, jarang menemukan 10 ini, kecuali mungkin di disertasi ya. Kalau level skripsi itu biasanya pakai purposive atau snowball. Snowball juga jarang banget, kecuali ya etnografi budaya itu baru mungkin bisa eh, pakai snowball karena tidak bisa kita tentukan kriterianya. Kemudian untuk sampelnya, karena kualitatif tadi disebutkan bisa jadi bias, bisa juga memiliki ambiguitas, terutama dalam ukuran sampel tadi. Satu boleh, tapi apakah satu itu bervariasi? Ya belum tentu, karena ya satu orang yang kita wawancara, yang kita teliti. Kemudian, tadi ada sekitar 10 informan. Ya bisa nggak 10 itu menjawab semua pedoman wawancara kita? Ya nggak tahu gitu kan. Ambigu, apakah jawabannya sesuai? Gitu kan, belum tahu kan. Kemudian, tidak ada ukuran aturan baku lah anggaplah di sini ya. Tidak ada aturan baku dalam menentukan sampel kualitatif. Kayak tadi saya bilang, ya fleksibel aja sesuai apa teknik yang kalian pilih. Kalau purposif ya tentukan sekonkret mungkin, sespesifik mungkin. Kalau misalnya tadi kayak em, kita neliti suku Baduy ya. Suku Baduy mungkin banyak banget kriterianya. Apakah anak-anak, apakah remaja, orang tua, lansia kah, gitu kan? Atau misalnya pemangku adatnya, ketua adat, keluarga biasa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi tidak ada aturan baku, ukurannya, aturannya harus gimana, ya. Kemudian bergantung pada apa yang ingin diketahui, apa yang bermanfaat, kredibilitas atau enggak orangnya. Orangnya punya capability enggak untuk kita bisa tentukan sebagai sampel. Kemudian, apa yang dapat dilakukan dalam waktu dan sumber daya yang ada, ya disesuaikan aja. Kriterianya tersedia nggak, gitu kan? Misalnya, tadi kayak kriteria laki-laki perempuan, Gen Z, mahasiswa PNVJ, angkatan 2024. Anggaplah misalnya, emang bener angkatan 2024 Gen Z, ya kan? Disesuaikan aja. Kalau misalnya bukan, ya jangan dijadikan sampel. Oh, ternyata misalnya angkatan 2024 itu milenial misalnya.
Ya nggak bisa, gugurlah kriteria itu. Berarti harus cari kriteria lain yang bisa lebih spesifik gitu ya, tergantung dengan lingkungannya juga. Kemudian diharapkan sampel ini bisa valid, meaningfulness, bergantung pada tadi ya rich information, diharapkan dia bisa menjawab saking kita udah tentukan kriterianya, ya kita harap orang-orang ini misalkan mahasiswa-mahasiswi Gen Z, mahasiswa Sains Informasi UPNVJ ini bisa menjawab, membantu orang dalam penelitiannya. Ya, angkatan 2024 misalnya ada 500 misalnya. Nah, 500 ini diharapkan bisa membantu gitu ya. Itu untuk sampel size. Kemudian ini tadi penjelasan purposive sampling. Jadi kita menentukan kriteria tujuannya untuk menyeleksi yang kaya informasi serta strategis dan punya tujuan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Tadi ya, gak mungkin kita menentukan 5 kriteria tadi asal-asalan. Ya karena saking udah mengerucut, ya kita harapkan orang-orang ini mampu untuk menjawab permasalahan yang kita bahas. Kayak gitu, untuk purposive sampling, kemudian, nah ini snowball nih, bisa lihat gambar ini. Saya ambil inilah di Google ya, karena ini yang paling mudah untuk dijelaskan. Kalian boleh cari aja video-video bola salju gimana sih untuk analogi snowball gitu kan. Nah, kayak gini lah. Ya, jadi kalau snowball itu berawal emang kita nggak tahu nih siapa yang harus jadi informan saya ya. Kalau purposif kan kita udah dari awal nentuin nih, saya harus A, B, C, D, E. Pokoknya saya sesuai nih kriterianya. Gampang tinggal cari aja orangnya. Tapi kalau snowball itu biasanya kita nggak tahu kita harus wawancara siapa. Dipilih purposif pun kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadilah pakai analogi ini. Misalkan dari bola kecil ke bola kedua, jatuh lagi ngegelundung, ngebentuk bola tiga, bola keempat, lima, enam, sampai seterusnya ya, yang paling gede misalnya ngegulung saljunya gitu. Itulah analogi teman-teman untuk mencari informan dari satu orang menuju orang kedua, menuju orang ketiga, menuju ke orang keempat, lima, enam, sampai terakhir. Dengan artian bahwa kalian harus mencari tahu, oh dari informan ini kemana lagi ya? Oh ternyata dapat informan dua, dari informan dua dapat lagi informan ketiga, kayak gitu loh. Ya, seperti itu untuk snowball. Sebenarnya sulit sih kalau snowball ini gitu kan. Em, perlu waktu yang lebih banyak untuk mencari informannya. Jadi kalau nggak ada lagi yang tahu, ya udah secukupnya aja informannya. Gitu loh, karena pakai sistem snowball, saling tanya satu, terus ngurai lagi ke yang lain, tanya lagi. Kalau nggak ada stuck, misalnya orang ketiga ini udah nggak tahu lagi siapa ya yang bisa saya rekomendasikan jadi informan, ya udah stop di sini, stop sampai 3 orang ini doang, kayak gitu. Jadi nggak bisa dia memberikan informasi tambahan siapa yang bisa menjadi informan. Ini sudah cukup sampai 3 orang, begitu ya. Tapi bisa juga ini snowball ini efeknya jangkanya terlalu besar sampai sampai tadi lapisan terdalamnya bawang merah gitu ya. Kan bawang merah, bawang bombay itu kan banyak lapisannya ya. Nah, bisa jadi lapisannya semakin membesar, semakin membesar, besar, besar, besar gitu. Gak apa-apa juga. Itu kan salah satu teknik untuk mencari datanya. Nah, gitu. Kalau untuk peneliti kualitatif harus punya effort dan keberanian untuk itu. Mencari tahu, menggali lebih dalam. Tadi saya bilang, senyum itu tidak bisa diukur. Apakah hasil, apakah rasio, apakah gimana cara menghitung orang tersenyum. Nggak bisa kan? Cara menghitungnya gimana? Tapi dalam kualitatif, senyum itu bisa terdefinisikan. Bahagia, kayak kata bahagia. Bahagia bisa nggak kalian ukur? Bagaimana cara mengukur bahagia? Cara membuktikan orang bahagia itu bisa diukur nggak? Ya nggak bisa. Bisa kita amati, kita wawancara. Ah, ternyata definisi bahagia setiap manusia itu berbeda-beda. Dapat kan jawabannya secara kualitatif.
Misalnya kayak menangis. Menangis itu gimana cara ngukur orang menangis? Seberapa kenceng tangisannya kah? Seberapa sering dia menangis kah? Nggak pernah tahu. Tapi kalau dalam kualitatif, itu bisa kita ketahui menangisnya itu banyak jenisnya. Ya, semakin tinggi, semakin pelan, itu artinya apa gitu ya. Nangisnya sambil senyum apa beneran mewek gitu kan. Nah, itu bisa didefinisikan, diartikan, dijelaskan dalam kualitatif. Nah, itulah seninya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga kasih statement lah dari saya, pandangan saya pribadi ya, sebagai dosen maupun person. Jadi, banyak asumsi orang-orang kalau pakai kualitatif itu lama. Nah, ini yang saya pengen saya lurusin. Teman-teman nggak usah takut. Nama juga penelitian itu kan tergantung dari kondisi di lapangan. Nggak masalah kok pakai kualitatif, nggak bukan berarti kalian lama lulusnya, ya kan? Walaupun misalnya saya mau pakai kuanti aja deh biar cepat lulus, oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai teman-teman takut gitu menggunakan kualitatif, ya. Sama seninya juga kualitatif itu gitu. Kalau mau keduanya boleh ya pakai mix method misalnya. Itu bisa juga ya kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kalian lihat kualitatif itu kayaknya aduh sulit banget gitu ya, saya harus turun lapangan, wawancara, saya harus observasi, saya harus nyari dokumen-dokumen yang relate, kemudian saya harus nentuin kriteria informan lagi gitu kan. Sebelum saya turun lapangan wawancara, saya harus nentuin kriteria dulu. Gimana ya, bisa nggak ya? Bisa gitu. Nah, itu teman-teman jangan takut. Jangan udah ngibrit duluan nih denger kualitatif. Aduh, susah deh kayaknya. Enggak. Nggak akan susah kok kalau misalnya tipsnya teman-teman pilih penelitian yang kalian sukai. Kalau saya selalu sama anak bimbingan, cari penelitian yang menurut kamu, kamu mudah mengerjakannya, kamu enjoy mengerjakannya. Jangan sampai tertekan, kamu sulit gitu mengerjakannya. Pokoknya cari cari tema atau misalnya problem yang menurut kamu kamu bisa bisa enjoy mengerjakannya. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri kok kalian eh, maunya di mana. Mau ke kuantitatif kah, kualitatif dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Silakan. Oke, sampai sini ada yang belum ngerti nggak atau bingung mungkin atau pengen konsultasi tentang proposalnya boleh. Kayak kemarin itu MP kualitatif saya lupa kelas apa ya. Kelas A dan B ya. Jadi kemarin A dan B itu kalau di kelas saya itu saya wajib setiap pertemuan untuk mereview proposal mereka gitu kan. Nah, jadi kemarin udah banyak dibahas proposalnya misalkan eh, diperbaiki di mana, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan gitu kan. Terus sama konsultasi lain juga. Jadi saya harapkan teman-teman di sini ada yang mau volunteer konsultasi biar nggak bingung ya. Karena nanti pertemuan 9 itu kan kalian harus udah presentasi ya. Presentasi jenis penelitian kualitatif. Nah, di situ nanti kita udah nggak berbicara tentang metode pengumpulan lagi dan teknik sampling lagi. Sudah kita membicarakan tentang desain penelitian yang lain.
Nah, saya harap teman-teman mau nih, mau konsultasi nggak usah malu, nggak usah bingung, karena nanti kalian bingung, nanti bingung sendiri gitu kan. Selagi saya membuka forum untuk diskusi, dipersilahkan. Ya, silakan Maria. Ibu maaf izin tanya. Jadi sebenarnya kelas kita itu untuk judul belum belum ada revisi dari Bu Dia, Bu. Terus untuk proposal sejauh ini kami juga belum pernah direvisi. Sorry Maria, suaramu agak mendem, jadi saya nggak terlalu jelas kedengarannya. Kalau sekarang kedengaran jelas nggak, Bu? Ya, sudah, sudah. Oh iya, iya Bu. Jadi kelas kami buat judulnya belum pernah dikoreksi sama Bu Dia, sama proposalnya belum pernah direvisi sih Bu. Atau kalau misalnya mau nanti anak-anak aku minta buat masukin ke Drive, jadi biar Ibu bisa pantau juga. Oh Atau gitu, oke gimana? nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi udah mengerjakan, progres mengerjakan ya? Sudah? Sudah Sudah diproses Bu, ya sudah. mengerjakan bab satu ya? Ya, sudah ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti setelah UTS kayaknya saya yang masuk kelas kalian ya. Karena udah gantian sama Mbak Diah ya. Kalau nggak salah, nanti saya kabarin lagi deh ke Maria. Nggak apa-apa kalau misalkan memang nggak ada review nanti em, setelah UTS nanti akan saya review. Jadi teman-teman dibuat aja dari sekarang karena UTS itu nanti kita tinggal mengumpulkan aja ya bab satu seperti di awal. Jadi nanti kalau nggak salah di kelas besar ya jadwalnya di Rabu 9.40 nih Rabu depan. Nanti teman-teman tinggal upload aja bab satunya. Nah, pastikan lagi dari bab satu itu kan latar belakang nih. Nih, coba saya share screen dulu ya tentang pedoman. Nih, apakah sudah pernah kalian baca atau belum ya? Hmm, rasanya saya sudah kasih ke Mbak Dia ya, tapi coba saya buka lagi ya. Hmm, saya cek dulu ini. Nah, ini ya, pokoknya tadi saya bilang di awal jangan sampai ketuker karena banyak yang pakai ini ketuker lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus harus bisa bisa teliti ya. Jadi kita sedang ada di MP kualitatif, jangan sampai ketukar karena deskripsinya akan berbeda lagi, ya kan? Nah, kita fokusnya di sini. Ingetin 3.4 proposal skripsi kualitatif. Jadi ini yang akan kalian bereskan sebanyak 3 bab ini. Nah, jadi nanti di UTS kalian tuh ngumpulin ini satu bab ya kan. Jadi mungkin dari sekarang sebelum hari Rabu jam 9.40 sampai jam 12.10 ya. Teman-teman harus bisa cek satu persatu latar belakangnya bagaimana, sudah induktif belum, jangan sampai ketuker. Jadi kalau kalian lihat nih nanti baca aja di Visip banyak kok bukunya, buku penelitian kualitatif banyak ya. eh, dari Prof. Burhan, dari Prof. Dedi Mulyana, kemudian dia, jangan kebalik, Prof. Dedi Mulyana, kemudian dari, eh, aduh siapa ya, saya lupa namanya ya, nanti saya kasih tahu ya, dari Creswell. Nah, dari Creswell itu kan juga sekarang tuh udah cetakan keberapa ya, saya lupa. Itu tuh bahasanya udah enak kok, udah bisa dimengerti. Jadi nggak terlalu baku ya. Kalau saya sih merujuknya ke Creswell. Kalau misalkan mau pakai buku metode penelitian lain juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Core-nya tetap sama kok. Nah, jangan sampai kebalik ya. Latar belakang itu pola berpikirnya gimana kalau kualitatif, induktif atau deduktif. Bagaimana sih logika induktif dan deduktif itu kan kalau saya sih menggambarkannya kayak piramida ya. Ada yang piramida terbalik sama enggak. Kalau yang terbalik itu adalah deduktif. Dia dari umum ke khusus. Kalau induktif itu kerucutnya ada di atas. Jadi dari awal kalian udah harus membahas hal yang paling spesifik di depan duluan nih. Jangan sampai di Alenia pertama perkembangan teknologi saat ini berdasarkan dengan media sosial saat ini ya, tidak no 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 ya. Jadi harus jelas dulu apa. Kalau misalnya bahas tentang
tadi mengamen gitu ya, langsung aja tulis di situ mahasiswa UPNVJ em, apa namanya mengamen di lampu merah samping RS Fatmawati. Jelasin tuh tentang mahasiswanya ngapain, karena dari hasil pra observasi. Jangan sampai kebalik itu pertama untuk latar belakang. Kemudian kalau rumusan masalah, itu kan biasanya 5W+1H ya. Tapi kalau dalam kualitatif, kalau hanya sekedar apa, misalnya saya tanya, apa warna hmm, bus sekolah di Amerika? Misalnya jawabannya kuning. Ya udah, sejak kalian jawabnya kuning. Karena saya nanya apa, ya kan? Tapi kalau kualitatif, untuk lebih mendalam biasanya pakai bagaimana, ya kan? Kalau mengapa tuh jarang sih, jarang. Cukup nanti dimasukkan ke dalam pertanyaan penelitian aja, ya. Kalau rumusan masalah itu kita nggak bisa menuliskan sebanyak mungkin ya, sebanyak-banyaknya, misalnya pengen 10, tapi lihat juga apa sebenarnya yang pengen kalian bahas. Karena di rumusan masalah ini nanti akan dijawab di pembahasan bab 4, ya kan? Misalnya rumusan masalahnya ada dua, ya dua ini yang akan dijawab di bab 4. Kalau lebih banyak, misalnya 10 rumusan masalah, ya 10 juga yang harus dijawab. Sanggup nggak gitu kan? Ya pasti sanggup, cuman ya memang banyak gitu kan. Nah itu, jadi kondisikan lagi rumusan masalahnya harus sudah sesuai. Jadi jangan sampai kalian bahasnya tentang mahasiswa UPNVJ yang ngamen, tapi rumusan masalahnya ternyata nanyanya dosen yang ngamen gitu kan. Nah, jangan kebalik ya, kayak gitu. Coba disesuaikan lagi. Tujuan juga, nah ini ya, tujuan itu ada dua, jangan sampai ini nggak ada, apalagi ini. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedakan tujuan penelitian secara praktis itu apa, teoritis itu apa. Kalau secara teoritis pasti tahu lah ya, teoritis itu bagaimana kelanjutan tujuan penelitian kalian untuk akademik itu apa misalnya, untuk penelitian riset prodi gimana, keberlanjutan keilmuan gimana misalnya. Kalau praktis kan bagaimana tujuan ini bisa berdaya di masyarakat pertama, berdaya di lingkungan tempat kalian meneliti misalnya, kayak gitu. Kalau manfaat juga sama, ada praktis dan akademis sama ya. Tujuan secara akademis apa, teori, tujuan secara praktis apa, teoritis apa, kemudian manfaat secara praktis dan akademis. Nah, setiap penelitian itu pasti ada manfaatnya, ya kan? Manfaat secara praktis apa? Ini penelitian kamu manfaat bagi masyarakat apa misalnya? Manfaat bagi lingkungan sekitar tempat kalian yang observasi, wawancara, penelitian gimana? Kalau akademis kan berarti bagaimana itu nih tulisannya ya. Kontribusi dan manfaat atau manfaat dari hasil penelitian yang dirasakan langsung. Jadi diharapkan penelitian kalian nih punya kontribusi besar nih bagi keilmuan misalnya, ya kan? Atau misalkan untuk mata kuliah tertentu atau riset-riset lanjutan. Misalnya penelitian kalian bisa jadi rujukan bagi penelitian-penelitian baru lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dipastikan nanti bab satu ini teman-teman sudah paham betul dan sudah, menurut saya harusnya sudah bagus ya, gitu. Karena pengumpulan UTS hanya bab satu aja. Bab 2 dan bab 3 itu akan kita, ini nih, bab 2 dan bab 3 ini, bab 2 ini, sama bab 3 nanti akan dikumpulkan ketika UAS. Jadi teman-teman punya spare waktu pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, masih 7 lagi. 7 minggu lagi. Nah, makanya kalau mau habis nyelesain bab satu, dicicil lah bab duanya. Dari sekarang cari teori yang cocok apa. Kemarin kan kita udah kelas besar sama Bu Wina, Wina Erwina ya, bahas tentang teori. Itu kan banyak, Bu Wina bilang carilah teori yang sesuai dengan riset kalian. Cari teori sebanyak-banyaknya yang mana yang cocok. Nanti kan ada penelitian terdahulu ya, yang wajib kalian cari tahu.
Tujuannya apa sih penelitian terdahulu ini? Tujuannya untuk bisa mengakomodir penelitian kalian. Oh, kalian ini merujuk pada penelitian ternyata punya 10 penelitian yang sama. Beda subjek atau objek doang misalnya. Nah, gitu. Terus kalau masih bingung cara cari teori, menurut saya ini tips dari saya aja ya. Tipsnya adalah cari penelitian terdahulu atau artikel jurnal sebanyak-banyaknya yang relate sama penelitian kalian. Kalian baca tuh di bab 2-nya, tinjauan pustaka atau kajian teori ya. Biasanya jurnal itu banyak banyak format masing-masing ya. Pokoknya teorinya dibaca. Misalnya dari 10 teori itu mana sih yang cocok? Misalnya risetnya sama kalian, metodenya sama apa enggak? Itu bisa kelihatan teori yang kalian gunakan itu apa. Gampangnya gitu deh, simpelnya merujuknya ke sana, tapi nggak wajib gitu. Siapa tahu beda gitu, beda apa, beda metodenya. Bisa jadi beda metode, beda teori gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kerangka, ini kalian harus betul-betul menuliskan alur penelitiannya. Alur penelitiannya kayak gimana? Bentar ya, saya coba share screen deh. Contoh ya, contoh dari mahasiswi yang sudah lulus. Mungkin bisa jadi gambaran ya, seperti apa menuliskan kerangka berpikir. Jadi kalau menuliskan kerangka itu ya kayak kita nulis siklus aja, tahap-tahap dan lain sebagainya. Nih saya nih em, dia udah lulus skripsi sih awal Januari kemarin, nih mahasiswa yang saya bimbing udah lulus sih dia. Ini saya jadikan contoh buat teman-teman di kelas saya. Nih bisa jadi kayak gini ya gambarannya. Mungkin kalian bingung. Nih kalau latar belakangnya pasti udah ini ya, udah spesifik. Nih kemudian nih, nih semoga terlihat ya. Nah, kalau saya itu biasanya kalau penelitian terdahulu saya sarankan mahasiswa saya itu membuat kayak gini teman-teman untuk penelitian terdahulu. Dicari satu persatu penelitian yang sangat relate sama penelitian kalian. Dibedah nih penelitiannya siapa, metodenya apa, hasilnya. Perbedaan dengan penelitian kalian apa ditulis di sini. Itu sampai 10 atau 15 ya ini tuh saya lupa. Sampai banyak gitu. Kalau bisa cari yang sangat relate ya, jangan jangan sampai cari-cari doang yang penting sama, jangan juga gitu ya. Cari yang paling mirip. Dari apa? Variabelnya, dari subjek atau objeknya gitu ya. Jadi dia membahas satu persatu. Ada pakai jurnal internasional juga nih. Kalau saya mewajibkan harus ada. Jadi biar kita tahu ternyata kondisi lapangan di Indonesia dengan di luar negeri itu ada nggak sih yang membahas hal yang sama. Nah, tujuannya seperti itu kita melihat keberagaman ya variatif penelitian. Bisa jadi penelitian itu punya teori-teori yang cocok gitu ya. Bisa jadi masukan. Kayak gini ya, sebenarnya nggak wajib kayak gini, teman-teman nanti kalau kalian di bab 2 dideskripsikan pun juga boleh, asalkan memang jelas nih deskripsinya ya. Tapi kalau saya sih menyarankan pada mahasiswa saya, mending bikin kayak gini aja, jadi saya gampang melihatnya dan pembacanya juga nyaman melihatnya, gitu ya. Oke lanjut, ini teori sih, teori seperti biasa. Kemudian ada, nanti kita bahas kerangka ya di sini. Oh, sorry. Nih, kerangka. Nanti teman-teman bikin ini ya kerangka. Sebenarnya nanti coba saya kirim aja ya ke Maria nanti ya. Mungkin bisa jadi rujukan. Meskipun skripsinya ya memang tidak ada skripsi yang sempurna teman-teman. Hanya ada skripsi yang selesai ya. Jadi ini mungkin bisa jadi em, apa ya lebih kepada ya pemahaman teman-teman ya kalau kerangka berpikir so far sih kayak gini ya. Ini kan mahasiswanya yang bikin ya. Dia membuat atau mempresentasikan alur pemikiran dia, alur penelitian dia seperti ini. Jadi di dalam kerangka berpikir ini harus ada apa? State of the art. State of the art itu apa? Ya benang merah penelitian kalian. Fenomena yang terjadi apa sih? Ditulisin di sini. Dikit aja nggak usah banyak-banyak.
ya. Kemudian metodenya apa? Kalau misalkan metode kualitatif, misalnya pakai studi kasus, ditulisin di sini. Kalau deskriptif, kemudian kalau teman-teman ada yang pakai semiotika, boleh metode penelitian kualitatif semiotika misalnya, atau framing. Terus di sini ditulis fokus, di sini bikin tujuan juga boleh. Teorinya apa, rumusan masalahnya ditulis, kemudian hasil penelitian. Ini tuh gambar bisa juga dituliskan gambaran sementara. Nanti hasilnya mau kayak gimana. Tapi bisa juga di tujuan tuh di sini. Kayak gitu nih gambaran untuk kerangka teman-teman ya. Kemudian kita lanjut tadi yang masalah bab 3. Nanti ini kita bahas setelah UTS aja sebenarnya ya, biar nanti saling review. Subjeknya siapa, kemudian jenis penelitiannya apa, terus, nah ini teknik pengumpulan datanya harus jelas ya. Nanti dituliskan di situ. Kayak gini aja sih sebenarnya. Tadi kita bilang yang teknik sampling ya. Nah, dia sudah membuat kriterianya sendiri. Dia menggunakan purposive sampling. Dia kriterianya perempuan, ada laki-laki ini di sini. Perempuan dan laki-laki. Usianya 21 sampai 25. Berarti kalau kaitannya dengan teknik sampling tadi, purposive, usia 21 sampai 25 nggak bisa, nggak diajak. Ya, nggak boleh ikut. Nggak boleh kita tanyain. Kayak gitu. Intinya cari perempuan dan laki-laki yang berumur segini. 21 sampai 25. Yang mengikuti akun perempuan berkisah. Jadi dia meneliti tentang kasus sorry saya tipu. Jadi si mahasiswa saya ini dia meneliti kekerasan seksual Iwayan Agus. Tahu kan Iwayan Agus? Ya, yang dia pelaku KS yang disabilitas. Nah, syaratnya selain perempuan dan laki-laki umurnya 21 sampai 25 yang mengikuti akun ini karena akun ini adalah akun yang memberitakan tentang khususnya ya perilaku kekerasan seksual. Jadi informasi-informasi tentang kekerasan seksual tuh diupload oleh perempuan berkisah. Jadi syaratnya harus follow. Berarti kalau perempuan dan laki-laki walaupun umur segini tapi nggak follow ya nggak masuk kriterianya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya dia pernah nge-like. Nah, syaratnya pernah like. Kalau dia perempuan laki-laki, usia segini, ikuti tapi nggak pernah nge-like, nggak bisa juga jadi kriteria. Nggak bisa kita cari dia sebagai informan. Kemudian pernah memberikan tanggapan, misalnya komen atau share pribadi maupun DM teman-teman misalnya. Nah, itu salah satunya. Dan ini dilihat kan memang agak sulit ya, karena mencarinya gimana ya, susah gitu. Ya memang harus carinya di Instagramnya. Kalian DM satu-satu followersnya. Nah, kayak gitulah penentuan kriteria. Jadi, kalian udah harus tentuin dari awal. Tapi nentuinnya juga yang masuk akal ya. Nanti jangan asal tentuin aja, saya pokoknya mau ini. Ya nggak bisa. Harus ditentukan dulu. Seperti apa scope penelitiannya. Seperti itu ya. Ini kalau kita berhubungan sama manusia ya. Nanti deh kalau ada cukup waktu kita coba jelaskan. Nanti di pertemuan 9 aja ya. Kalau yang tidak tidak berhubungan sama manusia, maksudnya dia langsung beritakah kayak semiotik atau misalnya kalian menganalisis data kan itu langsung mengambil data ya kayak dari Twitter pakai hashtag, pakai cuitan dan lain sebagainya itu beda lagi kriterianya, tapi tetap harus punya kriteria, nggak harus manusia kayak gitu. Terus kemudian harus ada observasi tadi saya bilang. Dia menggunakan apa sih ternyata? Nih, nih ya, tuh di sini ya. Kemudian FGD karena dia itu punya satu informan yang memang harus diwawancarain secara online gitu ya. Dia masukkan. Kemudian data primer nanti dilihat ya di pedoman tugas akhir kayak gini nih. Nah ya, jadi sumber data itu harus ada. Jadi sumber data itu ada primer dan
sekunder. Nah, ditulis di sini primer itu kan kalau berarti data-data yang paling utama ya. Apa sih data yang paling utama? Ya kan? Kalau data sekunder ini data pendukung, misalnya kayak tadi, dokumentasi, media sosial kah, website gitu, majalah, dan lain sebagainya. Atau ada mungkin juga informan, mungkin bukan informan ya, orang yang tidak dijadikan informan tapi mengetahui hal tersebut. Nah, itu bisa juga ya. Kemudian nanti kita bahas teknik analisis data di pertemuan 9 aja ya. Kemudian ada coding data nanti kita bahas dan lain sebagainya, teknik keabsahan data, ada triangulasi. Nah, ini nanti teman-teman kita sambil relate ya di minggu-minggu berikutnya. Jadi nanti kalau benar sama saya habis UTS, teman-teman harus siap setiap pertemuan harus saya review satu per satu. Untuk apa? Untuk memastikan teman-teman sudah sesuai kaidahnya, gitu ya. Teman-teman mengerti dan lain sebagainya. Teknik keabsahan data ini ada triangulasi. Nanti triangulasi itu ada lagi kayak kata Pak Dekan kemarin kan. Kayak gimana sih triangulasi sumber data itu? Triangulasi ke manusia itu gimana? Nah, gitu ya. Nanti ada expert judgment. Expert judgment itu kita mencari orang untuk triangulasi dalam tujuan orang ini lebih tahu, lebih paham ya ahlinya gitu dalam riset ini. Misalnya kayak mahasiswa saya ini tentang kekerasan seksual eh, pelaku disabilitas. Nah, bagaimana menurut para expert orang yang disabilitas ini bisa juga melakukan kekerasan seksual gitu. Kalau kita kan secara sekilas ya pada saat berita itu booming, emang iya nggak mungkin deh kayaknya orang tangannya aja buntung gitu kan. Gimana bisa? Ternyata setelah diteliti, dicari tahu, oh ternyata bisa loh. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita belajar tentang bagaimana kita menentukan expert judgment dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Atau masih bingung? Tapi kalau bingung wajar sih, saya nggak menyangkal ya. Karena mata kuliah metode itu emang butuh konsentrasi yang sangat banyak, sangat panjang sekali gitu. Nggak cukup satu kali pertemuan langsung ngerti gitu kan. Memang harus diulang-ulang. Nah, ini tadi ya saya kasih contoh. Kita kan bahas tentang pedoman wawancara mulu ya dari tadi ya di wawancara. Ini adalah pedoman yang saya bikin sendiri dari saya kuliah S1. Jadi nanti saya akan bagikan ke Maria atau ke Mbak Diah gitu kan. Mungkin bisa teman-teman gunakan untuk skripsi yang mau kualitatif. Ini yang saya bikin sendiri, feel free buat teman-teman adopt gitu kan. Kalau saya sih gini, mau pakai kalian terstruktur kah atau mendalam kah in-depth interview tadi? Kalau saya sih tetap pakai pedoman ya. Tinggal teknik kita aja mau berdasarkan tiap pertanyaan atau mau bebas. Yang penting pedoman ini menjadi guidance kita. Kita tuh bener loh neliti orang ini, neliti kasus ini, neliti riset ini karena dengan banyak catatan. Di sini saya bikin kayak gini ya, identitas objek observasi. Kalau misalkan identitas informan itu, kalau dalam kualitatif itu kita ada kaidah etika kualitatif ya. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak bersedia nama lengkapnya dicantumkan. Boleh kita cantumkan inisial aja. Misalnya em, siapa Cinta Laura nggak mau nih kita sebutin namanya ya udah CL aja nggak apa-apa. Kalau nggak mau disebutin alamat nggak apa-apa. Cinta Laura, nah alamatnya Kak Jakarta misalnya ya. Tulis aja Jakarta, nggak masalah. Sorry, kenapa di jenis kelamin ya? Nah, karena intinya walaupun dia mengasih tahu ke alamat ke kalian kan tidak bisa kalian publish dong ke halayak ramai. Ya kan hanya kalian yang tahu alamatnya gitu kan. Bisa kayak gini. Nah, di sini kan ada pokok pertanyaan ya. Tadi kaitannya dengan pedoman. Kalau saya sih pokok ini kayak gambaran besar aja. Apa yang mau ditanyain. Tapi kalau list pertanyaan ini ditaruh di sini. Nah, list pertanyaannya gitu. Terus daftar pertanyaan bagi siapa informannya, ada berapa sih? Nanti tuliskan, dibedakan, beda kolom bisa. Kayak gitu ya, itu untuk pedoman wawancara. Nah, ada juga pedoman observasi. Kalau kalian masih bingung tadi nggak kebayang observasi saya ngapain ya, yang di checklist apa aja. Ini saya bantu permudah, tinggal kalian adopsi aja nanti.
Nah, walaupun kita cuma ngamatin, ya kita harus pakai pedoman juga ya, biar apa? Biar ada buktinya, biar kata orang kita nggak bias, nggak ambigu, kita nggak mengada-ngada dalam riset. Buktinya ada dengan apa? Dengan adanya menuliskan catatan di pedoman. Kalau saya sih bikinnya kayak gini ya. Kalau apa yang kita amati kan berarti ada yang bisa kita lihat ya, lihat, rasakan, dengar gitu kan. Nah, ini objek yang diamati apa? Boleh kalian tuliskan di sekeliling kalian pada saat itu ada apa aja, apa yang kalian rasakan alami gitu kan. Kemudian aktivitas yang digunakan, yang dilakukan. Ini yang kalian liatin mereka ngapain gitu. Informan kalian ngapain sekitarnya. Atau misalnya kayak tadi kita bahas program kerja, program kerja Komdigi misalnya. Ya itu di program kerja ngapain gitu, ngapain aja di sana. Kondisinya misalnya, oh ternyata tempatnya panas, cuacanya dingin, bagus, udara dingin. Fasilitasnya memadai nggak nih pada saat itu? Ini sebenarnya opsional ya. Bisa kalian ganti kok ini. Ini saya tuliskan aja biar gampang dipahami. Nanti tinggal di checklist saja. Ada nggak? Atau nggak ada ya udah nggak usah ditulis. Kalau ada semua ya tinggal checklist ya 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 gitu. Nah, kemudian kalau nggak mau lupa ditulis keterangannya di sini. Itu untuk pedoman observasi. Kemudian, nah dokumentasi juga sama. Walaupun kita pegang secara tercetak dokumen-dokumennya misalnya ya. Tapi kan kita harus tahu dokumen ini merujuk pada apa. Misalnya kalian temukan ini ada SOP, undang-undang, misalnya juknis, surat pribadi kayak tadi surat pribadi, memo, kemudian diary-nya gitu ya. Kemudian ada email, fax. Kan itu bisa jadi bukti juga ya data. Atau misalnya bisa vlog dan film itu bisa kalian jadikan sumber datanya juga itu nggak apa-apa. Dituliskan aja di checklist, kemudian keterangannya apa. Kayak gitu ya. Kemudian ada transkrip. Kalau saya sih kayak gini ya. Jadi biar memudahkan teman-teman. Misalnya ada 10 informan ya biar biar terorganisir aja informan satu, informan dua, tiga, dan lain sebagainya. Karena di sini kita tuliskan nama, profesi, lokasi, dan tanggal wawancara apa adanya, jangan dibuat-buat. Kalau misalkan kalian wawancara di kafe ya nggak apa-apa, tulisan aja di kafe. Nggak apa-apa kan apa adanya. Nah, lokasinya juga nggak masalah mau di kafe kah, mau di kantor kah, di di mana ya? Pokoknya di tempat-tempat yang apa adanya kalian mewawancara itu nggak apa-apa dituliskan. Tanggalnya tanggal tanggal yang saat itu terjadi ya. Nah, ini sih gambarannya untuk pedoman. Kalau teman-teman nggak kebayang pedoman itu yang kayak gimana sih gitu kan? Apa yang harus saya tuangkan dalam pedoman? Nah, tinggal nanti semester 7 kalian adopt ini aja. Kalau penelitiannya kualitatif ya. Tapi ini secara gambaran teman-teman biar tahu pedoman itu kayak gimana gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan, dipahami, atau ada yang belum mengerti? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan 9 ya. Sayangnya pertemuan 9 masih online ya teman-teman. Jadi nanti pertemuan 9 kalian harus sudah langsung presentasi kelompok ya. Kalau nggak salah pertemuan 10-11 itu kita bisa offline lagi. Nah, kemungkinan enak tuh kalau kita bahas secara offline. Jadi pertemuan 9 kita online dulu ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi tentang teknik sampling mungkin? Oke, tidak ada ya. Jadi kita selesai di 15.30 ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Sorry ya saya bisa online. Kalaupun kita nanti offline di hari Jumat itu ya memang susah maksimal ya untuk bisa tepat waktu sampai jam 6 peng gitu kan. Sedangkan nanti kita ada isoma dan lain sebagainya pasti hanya bisa 1 sampai 1,5 jaman lah gitu kan. Tapi nggak apa-apa nanti Maria kabarin saya ya. Bisa di Jumat atau misalkan teman-teman mau pindah
pindah jam ya, pindah jam, pindah hari, misalkan untuk bisa lebih efektif, jadi nggak di Jumat sore gitu misalnya, nggak apa-apa, nanti saya coba konsultasikan untuk mencari kelas. Kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Semoga apa yang saya pahami bisa kalian pahami juga. Sorry, apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Jadi jangan lupa di Rabu langsung upload di Leads. Nah, jadi saya tidak mau menerima keterlambatan pengumpulan ya untuk UTS. Sebisa mungkin teman-teman spare waktu 9.40 sampai 12.10 itu kan panjang ya. Jadi pastikan jangan sampai lebih dari 12.10 gitu. Karena itu kan sudah by system. Otomatis sudah ke record, teman-teman udah ngikutin UTS. Sudah sudah bisa dilihat teman-teman mengumpulkan. Dan pastikan juga sudah tersubmit tuh banyak banget mahasiswa yang udah mungkin saya nggak tahu ya kalau versi akun mahasiswanya. Apakah kalian harus upload dulu baru klik atau langsung otomatis? Pastikan itu sudah tersubmit, udah diupload. Banyak case juga udah upload tapi nggak tahu ya apakah lupa klik tombol submit atau gimana karena saya nggak tahu tampilan dari mahasiswa seperti apa ya si akadnya untuk di leads. Oh sorry, kok si akad leadsnya. Nah itu ya pastikan sudah tersubmit karena kalau tidak tersubmit di luar dari 12.10 itu dianggap tidak ikut UTS dan tidak ada nilainya. Walaupun nanti kalian ikut UAS, kalau UTS-nya kosong, kalian diwajibkan untuk ngulang lagi tahun depan. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan dan sangat disayangkan kalau itu terjadi ya. Itu sih pesan saya. Paling nanti di Rabu kita Zoom meeting di awal ya untuk absensi dan konfirmasi soal dan apa yang menjadi problem teman-teman semua. Nanti paling saya kasih tahu Maria ya. Oke, teman-teman, terima kasih pertemuannya hari ini. Nanti saya kirim ke Maria untuk PPT-nya. Oke, tadi saya udah kasih tahu Maria ya, absensi. Oke, nanti saya absenkan, teman-teman. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak.